atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya, Virgon Teguh Putra, tanggal 22 Agustus 2022 di story Instagram. Hal ini merupakan tindak lanjut dari somasi tanggal 2 Mei 2023 nomor 028 MRA 5 2023 dan nomor 029 MRA 5 2023 dari Kantor Hukum Milano Rahma Aliansi. Saya berharap hal ini tidak lagi berlanjut karena saya berkonsentrasi untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga saya dengan suami saya, Virgon Teguh Putra. Tak ingin memperpanjang masalah karena ingin fokus pada permasalahan rumah tangganya dengan Virgon Teguh Putra, Indara Rusli, wanita cantik yang telah berpenampilan memakai cadar ini, akhirnya menanggapi somasi yang dilayangkan Tenri Ajeng Anissa di tanggal 2 Mei 2023 lalu. Ia pun meminta maaf karena telah lalai mencantumkan informasi nama Tenri pada banyak unggahan instastory-nya beberapa waktu lalu dengan dugaan bahwa Tenri lah yang telah menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Virgon. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut karena dianggap pelakor. Karena tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgon, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Namun, meski kata maaf terucap di bibir kepada Tenri Ajeng, Indara Rusli, istri sah dari Virgon ini, menegaskan bahwa teka-teki kebenaran hubungan di antara Virgon dan Tenri sejatinya hanya diketahui oleh Virgon dan juga Tenri. Hal itu berdasarkan pada bukti surat pernyataan Virgon tahun lalu yang telah ditandatangani oleh sang musisi untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya kepada Indara Rusli. Silakan tanya aja ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan sudah. Karena kan namanya yang tanda tangan bukan saya. Jelaskan, klien kami tidak merupakan orang ketiga. Bukan pelakor seperti yang diberitakan, seperti yang dibikin di dalam pernyataan itu. Nanti akan dibuktikan dulu dengan proses hukum. Kayaknya udah lama deh Mbak di kafe gitu. Tapi bukan saya yang jadi pelakor. Di kafe tujuannya apa ya? Ada lah yang bisa kami bahas. Kami nggak bisa kasih tahu juga. Kerjaan kah atau emang sekedar pelakor? Kerjaan juga. Soal kerjaan juga. Berarti saat itu hanya berdua aja ketemu di kafe? Iya. Hubungan pribadi sendiri mungkin saat ini nggak ada dulu gitu seperti apa? Nggak ada sih. Hanya pertemanan doang. Bang Virgon marahnya karena kakak upload semua bukti-bukti itu ke media sosial. Makanya bisa ditanyakan langsung aja ke yang bersangkutan. Sementara itu, terkait somasi yang dilayangkan Tenri Ajeng Anissa kepada Virgon dan sang istri, pihak Virgon sendiri mengaku belum menerima somasi apapun seperti yang telah diumumkan lewat media. Pihak kuasa hukum Virgon malah memberi peringatan kepada Tenri Ajeng dan tim kuasa hukum agar somasi yang dilayangkan pun harus memenuhi syarat hukum. Karena jika tidak, maka pihak Sandi Arifin dan kawan-kawan siap melayangkan tuntutan balik. Kalau yang terkait somasi, sampai dengan hari ini kita belum menerima somasi. Jadi terkait kalau somasi ini kami hanya menunggu untuk kami pelajarin. Itu aja. Oh silakan, masing-masing punya hak untuk membuat laporan ataupun mengajukan gugatan, silakan aja. Kami sebagai kuasa hukum bila mana memang ada proses yang akan kita tempuh atau kita jalani, klien kami akan kooperatif. Tapi ingat, bila mana tidak terpenuhi unsurnya, ya kita juga bisa menuntut lagi. Dan kemarin juga, konon karena marah besar dengan aksi Indara Rusli mengumbar aib keluarga di media sosial, Virgon melalui tim kuasa hukum telah resmi melayangkan gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Virgon dan Indara Rusli juga diketahui sudah tidak tinggal satu atap sejak nama musisi ini menjadi bulan-bulanan media dan warganet lantaran bukti-bukti dugaan perselingkuhan yang dibeberkan oleh sang istri di media sosial. Kita sudah mengajukan pendaftaran ikrar talak atau gugatan cerai. Jadi tadi sudah didaftarkan oleh kuasa hukum Virgon ya. Bang Chris masih satu rumah atau udah pisah Bang? Sudah pisah ya. Sudah Sejak pisah. kapan? Kalau dari keterangannya ya udah hampir sejak kejadian ini muncul ya. Sejak kapan? Sejak awal ribut tanggal 23. Tanggal 23 bulan April. April. Ya satu poinnya dia adalah dia marah gitu. Sementara itu, menanggapi surat gugatan cerai yang kini telah didaftarkan oleh Virgon di kantor Pengadilan Agama, Indara Rusli tampak menyesalkan langkah yang ditempuh oleh sang suami. Pasalnya, sebelum Virgon melayangkan gugatan perceraiannya,
Inara Rusli mengaku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lewat jalan mediasi secara kekeluargaan. Hanya saja jalan mediasi tersebut batal karena keinginan kuat dari Virgon untuk tetap bercerai. Karena permohonan talak sudah masuk juga, ya saya harus ada. Sebelum masuk yang proses talak sebenarnya saya sudah mengajukan untuk mediasi. Tapi ya proses mediasi itu terjadi kapan, Mbak? Gagal. Iya, kapan proses mediasi itu terjadi? Ya sebelum talak masuk. Sebelum talak masuk? Iya. Berarti masih ada bahkan beberapa kali sebelum viral. Pasti sebelum viral pun juga saya sudah berusaha untuk mediasi, sudah minta tolong beberapa pihak, dan kemudian ya jalan buntu. alasan mempertahankan? Alasan mempertahankan gak ada ibadah. Diakui ibu 3 anak ini, percekcokan dengan sang suami sudah mulai terjadi sejak awal pandemi di tahun 2020. Inara menduga perubahan sikap Virgon yang konon sudah tak merasakan lagi cinta kepada Inara disebabkan karena pengaruh dari lingkungan pergaulan. Mulai ada cekcok Awal tahun. mungkin saat pandemi kali. Saat pandemi ya? Berarti Virgon jarang pulang, bisa disebut Nggak gitu juga. Ada cekcok aja mungkin. Ya sedikit banyak ada pengaruh lingkungan lah. Pergaulan. Kapan tuh? Ya waktu pandemi. Dari sejak awal ya akhir 2020 lah. Hingga kini, penyebab gesekan dalam rumah tangga ini sendiri sebenarnya belum menemukan titik kejelasannya. Apakah gesekan dalam rumah tangga Inara dan Virgon mencuat karena kehadiran orang ketiga atau bukan? Namun Inara Rusli berkali-kali kepada para awak media mengungkap perihal tanggung jawab Virgon sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab nafkah itu kan nggak melulu materi. Ya nanti aja gitu. Saya memohon maaf, yang paling besar adalah untuk anak-anak saya. Anak-anak saya yang menjadi hidup dan mati saya. Dan yang paling utama adalah untuk anak-anak saya mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada Starla. Faithfully dan terang. Ini cara menjodohkan burung labet. Jadi ini untuk indukan sama pejantan. Nah, jadi cara menjodohkannya pertama kita dekatkan dulu untuk proses perkenalan antara si jantan dan betina. Nah, ini yang betina itu yang warna terang. Nah, yang jantannya itu yang warna gelap, warna abu-abu. Jadi ini supaya si jantan dan betina itu perkenalan dulu. Nanti prosesnya setelah perkenalan nanti akan terjadi, kalau orang bilang itu loloh-lolohan, berjumbu. Nanti setelah berjumbu itu akan terjadi perkawinan, dan setelah itu burung siap memproduksi anakan. Jadi seperti ini untuk menjodohkan burung labet. Nah itu udah mulai saling tertarik si betinanya. Ini si jantannya itu cool banget ini. Apa kurang cantik ya betinanya ya? Jadi seperti itu ya cara menjodohkan burung labet antara si jantan dan betina. Nah ya, jadi cukup itu aja cara menjodohkan burung labet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.